It's a big deal. A country even qualifying for it is a cause for huge Mereka benar-benar serius. Media Inggris sebut timnas Indonesia akan ke Piala Dunia 2026. Yah, timnas Indonesia benar-benar menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, yang mana tim yang awalnya disebut-sebut hanya akan menjadi pelengkap grup C, dan akan hanya jadi kumbung gol dari tim-tim elit Asia, kini berhasil menunjukkan tajinya di lapangan. Mereka tak gentar menghadapi lawan yang secara pengalaman jauh lebih bagus, dan hal ini tak terlepas dari hadirnya para pemain keturunan potensial yang ada di timnas Indonesia. Hal itu mengapa PSSI saat ini terus mendatangkan para pemain keturunan berkualitas guna menambah kekuatan timnas Indonesia, dan hasilnya Miss Hilgers dan Eliano Reijenders sebentar lagi akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain Miss dan Eliano, PSSI masih akan terus mengusahakan pemain seperti Mauro Zelstra, Kevin Dix, Hairo Riedewald dan Pascal Struck yang dikabarkan sudah mengirimkan berkas-berkasnya. PSSI nampaknya akan benar-benar serius untuk membawa Indonesia ke ajang terbesar sepak bola dunia, dan hal itu nampaknya akan terwujud di tahun ini. Jadi tak heran jika media Inggris menyebut jika timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bahwa semua program yang baik harus dilanjutkan. Saya dan Pak Menteri komitmen sama. Kita ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Pilihannya yang mempunyai darah Indonesia. Jika Pak Erick Thohir sudah berbicara demikian, maka hal itu pasti akan terjadi. Yah, yang mana saat ini PSSI akan benar memanfaatkan betul banyaknya talenta muda timnas Indonesia yang ada di luar negeri untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal itu dilakukan demi menggapai mimpi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, yang mana secara garis besar Indonesia bisa saja lolos langsung ke Piala Dunia, mengingat di dua pertandingan timnas Indonesia sudah mampu menahan imbang Arab Saudi dan Australia, yang kita semua tahu bagaimana kekuatan dari dua tim elit Asia tersebut. Apalagi di laga selanjutnya Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China, yang secara peta kekuatan Indonesia berada di atas mereka. Meskipun secara ranking Indonesia masih di bawah Bahrain dan China, namun banyak yang memprediksi jika Indonesia akan menyapu bersih kemenangan di bulan September nanti. Apalagi PSSI sudah menambah dua amunisi baru, yakni Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, yang diyakini akan menambah kekuatan timnas Indonesia terutama di lini serang. Selain itu nama-nama seperti Mauro Zelstra, Kevin Dix, Hairo Riedewald dan Pascal Struck sebisa mungkin diusahakan bisa segera memperkuat timnas Indonesia setidaknya pada saat menghadapi Jepang. Kita tahu Jepang adalah tim yang menakutkan di mana mereka benar-benar menunjukkan jika mereka benar-benar sang raja Asia. Bahrain dan China sudah menjadi korban mereka, namun kini Indonesia sudah tak seperti dulu lagi, yang kalau main dengan tim kuat nyalinya sudah ciut duluan. Perlahan tapi pasti kualitas timnas Indonesia sudah berada di level yang berbeda, dan tak bisa dipungkiri kehadiran pemain yang merumput di Eropa benar-benar mengangkat level timnas Indonesia di kancah AISA. Performa apik timnas Indonesia itulah membuat timnas Indonesia banyak mendapat sorotan dari media luar negeri, salah satunya adalah media Inggris yaitu Rising Ballers. Dalam unggahan terbaru di akun Instagramnya @RisingBallers, mereka menyebut bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang menarik. Indonesia adalah salah satu negara masa depan sepak bola yang paling menarik, masa depan tim Garuda cerah, tulis akun @RisingBallers sebagaimana yang dikutip pada Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Selain itu media Inggris lainnya, The Guardian, memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa,
bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas China dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya. Di satu sisi, mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia Coach Justinus Laksana atau Coach Justin melihat adanya peluang besar bagi Indonesia untuk merebut posisi kedua di grup C. Dalam wawancaranya dengan Jebreet Media, Justin mengungkapkan keyakinannya terhadap potensi tim Merah Putih. Meski begitu, Justin tetap realistis dalam memprediksi persaingan di grup C. Ia memperkirakan Jepang akan mendominasi grup, sementara posisi kedua hingga keempat masih terbuka lebar. Saya melihat peluang 40% untuk lolos ke putaran berikutnya. Untuk saya, peringkat kedua ini sekarang terbuka. Hanya Jepang yang pasti lolos, sementara posisi 2, 3, dan 4 masih sangat kompetitif, ujar Coach Justin menutip dati Jebret Media. Pernyataan ini tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola tanah air. Selain itu, Coach Justin menilai penambahan pemain naturalisasi seperti Jay Izes, Kelvin Verdong, dan Tom Haye telah memperkuat skuad asuhan Shin Tae-yong. Salah satu faktor kunci yang ditekankan Justin adalah kehadiran kiper Maarten Paes. Menurut Justin, Paes memiliki jangkauan yang lebih luas dan pengalaman yang lebih mumpuni dibandingkan kiper-kiper sebelumnya. Sekarang tim kita jauh lebih kuat. Bahkan di Piala Asia kemarin, kita sudah menunjukkan permainan yang bagus. Kalau lu lihat tendangan ke pojok gawang, Paes bisa mengatasinya dengan baik berkat postur dan jangkauannya yang lebih baik, ujar Coach Justin. Namun perjalanan tim Garuda masih panjang dengan 8 pertandingan tersisa. Laga berikutnya akan digelar pada tanggal 10 Oktober tahun 2024 melawan Bahrain, lalu 5 hari berselang menghadapi China di Qingdao, yang diikuti hanyalah pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024, namun dengan masuknya pemain-pemain baru seperti Miss Hilgers dan Eliano Reijenders, serta beberapa pemain lain yang juga akan segera menyusul, kami yakin Indonesia akan tampil lebih kuat di laga-laga mendatang. Bisa kita lihat di laga menghadapi Australia, meski sempat kalah telak 4-0 dari Australia di Piala Asia 2023, Indonesia berhasil membuktikan peningkatan performa dengan menahan imbang tim Kanguru 0-0 di laga terakhir. Hasil ini semakin memantapkan keyakinan bahwa tim Merah Putih mampu bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Dengan permainan yang apik yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, membuat para pencinta sepak bola Indonesia kini memiliki alasan untuk berharap. Mampukah tim Garuda mewujudkan impian lolos ke Piala Dunia 2026? Hanya waktu yang akan menjawabnya.